Rusia tingkatkan produksi Su-57 dibekali mesin canggih upaya tembus wilayah udara Ukraina. Rusia kini tengah berupaya memproduksi pesawat tempur Su-57 dan memprediksikan pada 2024 akan mencapai target. Diketahui pesawat tempur tersebut juga dibekali mesin yang lebih bertenaga dibanding sebelumnya. Su-57 diperkirakan akan ditenagai mesin desain clean sheet atau produksi ISDL-30 yang memungkinkan dapat melaju dengan kecepatan supersonik sehingga jet tempur tersebut tidak akan boros bahan bakar. Selain itu, ISDL-30 akan mengurangi kebutuhan bobot dan perawatan. Diketahui ISDL-30 juga memiliki nosel knalpot bergerigi yang dapat mengurangi tanda inframerah dan radar pesawat. Di sisi lain, siluman belakang Su-57 akan meningkat secara dramatis lantaran dibekali mesin canggih. Lantas apakah pesawat tersebut akan menembus wilayah udara Ukraina lebih banyak? Keputusan Rusia meningkatkan jumlah produksi Su-57 memperlihatkan bahwa pesawat tempur itu dapat bekerja dengan baik selama operasi uji coba di Ukraina. Menjelang Hari Jadi Angkatan Darat 2023, Vladimir Artyakov, Wakil Direktur Jenderal Pertama Rostec, mengatakan kepada Izvestia bahwa Rusia berencana untuk secara signifikan meningkatkan tingkat produksi Su-57 yang saat ini sedang menjalani uji coba operasional di Ukraina. Vladimir Artyakov mengatakan, kami sepenuhnya memenuhi kewajiban kami kepada Kementerian Pertahanan. Kini pesawat tersebut sedang menjalani uji coba operasi di Angkatan Udara Rusia tahun ini. Kerjasama kami yang dipimpin oleh UAC berencana untuk secara signifikan meningkatkan laju produksi pesawat ini berdasarkan kontrak negara. The Eurasian Team pada bulan Oktober 2022 menerbitkan analisis tentang penggunaan pesawat tempur Su-57 oleh Rusia dalam perang Ukraina. Su-57 saat ini sedang dalam produksi serial tingkat awal yang rendah yang rencananya akan ditingkatkan secara bertahap. Pada November 2020, sebuah sumber mengatakan kepada TASS bahwa tingkat produksi Su-57 pada akhirnya akan meningkat menjadi 15 pesawat per tahun. Pada bulan Agustus 2020, Izvestia melaporkan bahwa tingkat produksi penuh akan tercapai pada tahun 2024. Kemungkinan besar Rostec berupaya mencapai tingkat produksi maksimal lebih awal dari yang direncanakan. Rostec memenuhi kontrak negara yang ditandatangani pada tahun 2017 lalu untuk 76 pesawat tempur Su-57 untuk membangun 3 resimen yang terdiri dari 24 pesawat ditambah 4 penerbangan yang kemungkinan ditujukan ke pusat pelatihan tempur Lipetska. Kontrak negara harus dipenuhi pada tahun 2028. Di masa lalu, Rostec juga telah berulang kali menyatakan keyakinannya dalam memenuhi kontrak negara sebelum kewajiban kontrak. Pada Desember 2022, anak perusahaan Rostec yaitu UAC telah mengirimkan 10 pesawat tempur Su-57. Menurut rencana saat ini pada akhir tahun 2024, UAC juga akan mengirimkan 22 pesawat tempur ke Angkatan Darat Udara Rusia. Menurut Artyakov, platform Su-57 sedang berkembang, kemampuan tempurnya ditingkatkan, teknologi paling modern sedang diperkenalkan ke dalam jet tempur itu. Artinya efektivitas terus meningkat. UAC mengumumkan bahwa jet tempur siluman Su-57 yang dimodernisasi telah mengudara pada penerbangan perdananya tanggal 21 Oktober 2022 di pusat uji penerbangan Zhukovsky dekat Moskow.
Satu set peralatan di dalam pesawat dengan fungsionalitas yang diperluas, juga dukungan kru yang cerdas dan kemungkinan menggunakan berbagai macam senjata baru sedang diuji di pesawat. Dimungkinkan juga untuk memasang mesin tahap kedua di pesawat. RT Yakob juga mengumumkan bahwa pengiriman pesawat tempur Su-57 dengan mesin tahap kedua akan dimulai berdasarkan kontrak saat ini dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat bermesin tahap kedua kini sedang menjalani uji terbang berdasarkan kontrak serial. Saat ini direncanakan untuk memasok Su-57 dengan mesin baru. UAC dan UIC sedang mengerjakannya. RT Yakob bahkan menambahkan bahwa Su-57 diadaptasi untuk menggunakan mesin tahap pertama dan kedua. Bahkan dengan mesin tahap pertama, pesawat tempur tersebut memenuhi persyaratan dasar untuk pesawat generasi kelima. Ketika awalnya dirancang, Su-57 diperkirakan akan ditenagai oleh mesin berdesain bersih yang disebut SDL Produk 30 yang memungkinkan melaju dengan kecepatan supersonik tanpa memakai afterburner yang boros bahan bakar. Pesawat ini bagaimanapun dikembangkan dan diuji menggunakan pembangkit listrik, sementara mesin NPO Sturm Produk 117 yang berasal dari turbofan afterburning AL41F1S yang dikembangkan untuk Su-35. SDL 30 akan meningkatkan daya dorong dan efisiensi bahan bakar pesawat tempur serta mengurangi bobot dan kebutuhan perawatan. Mesin SDL 30 dilengkapi dengan nosel knalpot bergerigi, juga disebut nosel Chipron, yang meningkatkan efisiensi dorong, stabilitas, kemampuan manuver dan kinerja sekaligus mengurangi kebisingan mesin. Namun yang terpenting, nosel knalpot bergerigi juga dapat mengurangi inframerah dan tanda radar pesawat. Dengan mengubah distribusi suhu dan bentuk asap, knalpot nosel bergerigi dapat membuat pesawat tempur lebih sulit bagi sensor IR dan radar untuk mendeteksi dan melacak pesawat. Keputusan Rusia untuk meningkatkan tingkat produksi Su-57 menunjukkan bahwa pesawat tempur tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik sejauh ini selama operasi uji coba di Ukraina. Aspek siluman belakang Su-57 juga akan meningkatkan secara dramatis dengan mesin stek 2 yang dilengkapi nosel bergerigi seperti F-35. Hasilnya pesawat tempur tersebut akan mampu menembus wilayah udara Ukraina lebih luas. Dengan persediaan pesawat tempur Su-57 yang terus bertambah dan semakin banyak pilot pesawat tempur Rusia yang mengoperasikan pesawat tersebut, Rusia kemungkinan akan meningkatkan penempatan operasional Su-57 di Ukraina. Namun yang lebih penting dari kinerja dan kemampuan penetrasi wilayah udara Su-57 yang diperebutkan adalah kemampuannya untuk membawa senjata canggih yang memiliki serangan keras seperti rudal hipersonik produk 70 Gremlin dan bom Drill Glide.